Shalom Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan selalu nyata buat kehidupan kita. Apapun terjadi, kita percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Kita bersyukur juga karena sahabat terang hidup kita bisa belajar satu topik penting, yaitu tentang cara untuk tidak sakit hati. Cara untuk tidak sakit hati pada pasangan kita sendiri. Sebelum saya membahas lebih jauh, saya membaca dari 2 ayat. Di Kolose pasal 3 ayat 13 dan 14 firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, 2 ayat ini menjadi tema kita hari ini, yaitu cara terbaik untuk tidak sakit hati pada pasangan kita sendiri. Yang pertama ialah ingatlah bahwa semua orang itu ada kekurangan. Anda ada kekurangan, saya ada kekurangan. Kita semua ada kekurangan. Masing-masing kita punya kelebihan, tapi juga kita punya kekurangan. Jadi tidak ada orang yang sempurna. Ya, hanya Tuhan yang sempurna, sehingga kita harus belajar. Bukan hanya memahami pasangan kita, tapi juga memahami sebenarnya mengapa dia misalnya berkata atau bersikap atau berbuat sesuatu yang mungkin tidak wajar atau mungkin salah. Coba kita pahami dan coba kita menemukan akar masalahnya. Barangkali kita bisa membantu dia. Tetapi intinya adalah kita harus memahami bahwa kita semua punya kelebihan sekaligus kekurangan. Tidak ada sempurna, maka marilah kita coba untuk memahami. Cobalah melihat dari sisi yang bersangkutan, mengapa sampai itu terjadi, mengapa dia marah-marah misalnya, atau mengapa dia sampai mengucapkan kata-kata seperti itu, atau mengapa dia sampai mengancam, atau mengapa dia pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua untuk 1-2 hari untuk menenangkan diri. Kenapa begitu? Atau kenapa pasangan kita mogok bicara dan kita tersinggung untuk itu semua? Atau kenapa pasangan kita justru memilih kalau diajak bicara malah memilih diam saja? Kenapa? Ada apa? Nah, ketika kita bisa memahami ini, kita akan menemukan mengapa dia bersikap seperti itu. Nah, itu adil menurut saya. Itu fair. Kalau tidak, kita akan paksa dia, kita akan memasukkan dia di frame kita tanpa kita memahami apapun yang menjadi latar belakang kenapa dia bertindak ini dan itu. Jadi saya percaya bahwa satu tindakan, satu sikap, satu ungkapan atau satu narasi yang terungkap baik emosional maupun tidak, selalu ada akarnya, selalu ada latar belakangnya. Nah, inilah yang barangkali harus kita pahami dengan baik, supaya ketika kita memahami, kita bisa belajar untuk kira-kira akar masalahnya di sini, jadi saya bisa bantu. Dan untuk itu kita perlu waktu, komitmen, kita perlu kesengajaan untuk belajar, sehingga kita bisa memahami pasangan kita mengapa dia berbuat seperti itu, sehingga kita bisa menolong atas itu semua. Hal yang kedua yang penting ialah mari kita belajar untuk berbesar hati. Bukan hatinya besar ya, tetapi kebesaran hati adalah keterbukaan untuk memahami seperti yang saya bilang tadi, untuk mengerti posisi standing point-nya, dan tantangan kita ialah mari kita berbesar hati. Nah, orang dewasa itu dia akan sabar, dia akan menyadari bahwa pertumbuhan karakter, pertumbuhan iman, kedewasaan rohani adalah sebuah proses yang tidak instan. Satu proses yang memerlukan waktu, komitmen, bahkan juga tidak sedikit di sana pengorbanan. Nah, ingat bahwa kalau kita punya pasangan yang memerlukan kesabaran ekstra, memerlukan pengertian ekstra, maka kita tidak punya pilihan lain kecuali kita menyadari bahwa ini suatu proses. Dan untuk proses itu dibutuhkan banyak sekali pengorbanan. Ketika kita sabar, harus menunggu pasangan kita untuk bertumbuh, ya sesuai dengan tahapan pertumbuhannya, maka kita harus belajar untuk berbesar hati. Kalau kita berbesar hati, kita bisa memaklumi. Ya, bukan kita setuju, bukan kita mengatakan bahwa kesalahan itu benar, bukan itu maksud saya. Tapi kita harus sadar bahwa satu proses untuk menuju kepada kedewasaan rohani itu benar-benar membutuhkan pengorbanan. Bahkan jangan berharap bahwa segala sesuatu berjalan secara instan. Jangan bermimpi bahwa satu perubahan karakter, satu perubahan proses pendewasaan iman atau pendewasaan karakter itu adalah seperti kita membolak-balikan tangan. Itu tidak ada. Yang ada ialah kita harus berbesar hati untuk sabar, karena pada waktunya dia akan bertumbuh. Nah, untuk itu jangan masukin ke hati apa yang dia katakan, apa yang dia ungkapkan, apa yang dia sebutkan, atau apa yang dikalimatkan, apa yang dibahasakan, atau apa yang dinarasikan. Coba untuk tidak usah masukkan hati. Kita coba memahami dan ambil intinya. Barangkali dia sedang marah, barangkali dia sedang kecewa, barangkali dia jengkel setengah mati ke kita, atau dia frustrasi karena berbagai penyebab yang saya bilang tadi, coba difahami. Nah, ketika kita mendengar itu semua, tangkaplah akarnya, tangkaplah esensinya, dan jangan terjebak pada
ungkapan-ungkapan atau emosi-emosi yang terlihat di permukaan, tapi tangkaplah akar masalahnya. Dan untuk itu saya katakan, janganlah sampai dimasukkan ke hati. Bantulah pasangan kita untuk bisa memahami akar masalah dan berbesar hatilah untuk menolong dia, perlahan tetapi pasti. Dinamikanya ada, pengorbanannya perlu, komitmen apalagi. Untuk apa? Berbesar hati untuk menunggu pasangan kita ada waktunya, dia mengerti akar masalahnya, dan semuanya akan baik-baik saja. Ini butuh pengorbanan, dan itu tantangan kedua buat kita sebagai pasangan. Saya ingin mengakhiri dengan mengatakan bahwa supaya kita tidak menyimpan kepahitan atau sakit hati pada pasangan kita atas apa yang terjadi. Mungkin kita merasa dia telah melukai atau menghina atau merendahkan kita atau melecehkan kita atau apa saja. Nah, barangkali kita punya sejuta alasan untuk secara rasional kita sakit hati. Kita punya barangkali mekanisme untuk menjadi sakit hati. Tapi ingat bahwa sakit hati adalah sebuah pilihan, bukan sebuah keharusan, apalagi sebuah keabsolutan untuk sakit hati. Seolah kalau saya tidak sakit hati, saya melanggar undang-undang dasar. Seperti itu tidak. Ini sebuah pilihan, sehingga kitalah yang memilih. Nah, poin terakhir yang saya katakan dengan topik ini adalah belajarlah untuk membangun cinta mula-mula. Nah, ketika kita kehilangan cinta mula-mula, kita bisa menjadi egois. Kita bisa menjadi pasif dan menjadi tidak peduli. Nah, cinta mula-mula harus dijaga, sehingga hadirkan kembali cinta mula-mula. Cinta yang terus bersemi. Cinta seperti waktu kita pertama kali jatuh cinta. Itu yang kita hadirkan kembali. Dan cinta itu harus tetap dipupuk, dipelihara. Dan jangan sampai cinta ini hilang dari kehidupan kita. Jangan sampai dia pergi terbang menjauh dari hati kita. Paulus menulis surat kepada jemaat Tuhan di Efesus pasal 5 untuk mengingatkan baik istri untuk tunduk pada suami, tapi bagi suami untuk mencintai, mengasihi istrinya juga seperti Kristus telah mengasihi dan mencintai kita. Nah, untuk itu kasih yang mula-mula pernah ada di masyarakat Efesus, pernah ada pada jemaat Efesus, pernah tumbuh begitu indah sekali. Tetapi pada waktu tertentu mereka menjadi dingin. Dan waktu Yohanes menulis surat kepada salah satu jemaat dari 7 jemaat di Wahyu, salah jemaat yang dikirimi surat oleh Rasul Yohanes adalah jemaat Efesus. Mengapa? Karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Mereka menjadi dingin, menjadi terlalu legalistik, menjadi terlalu dogmatis, sehingga mereka tidak punya interaksi yang hangat seperti dulu. Jemaat mula-mula itu hangat sekali. Mereka berbagi kebaikan, kasih, saling membantu, saling menolong. Dan oleh karena itu mereka punya fellowship yang sangat kuat. Mengapa? Karena kasih mereka, cinta mereka selalu bersemi, mekar di hidup mereka. Nah, dalam konteks suami istri, mungkin kita terlalu sibuk. Mungkin kita terlalu banyak pekerjaan di luar rumah sana. Kita terlalu lelah dengan banyak hal yang kita kerjakan tiap-tiap hari. Lalu cinta kita tidak lagi mendapat tempat yang seharusnya. Kita terlalu mengutamakan karir, mencari uang. Lalu cinta itu pergi begitu saja. Dan hidup menjadi dingin, hambar, tidak lagi seperti yang dulu. Maka kita harus hadirkan kembali cinta mula-mula. Ketika kita pertama kali untuk melihat dia, mungkin kita bersumpah, pokoknya sepanjang hidup saya ingin membahagiakan dia. Mana sumpahmu itu? Coba ingat-ingat lagi. Ketika kita menanamkan kembali, kita menghadirkan kembali cinta mula-mula kita. Ketika untuk pertama kali kita melihat dia, dan kita mengatakan, nah inilah orang yang Tuhan telah pilih untuk saya. Saya akan hidup, saya menghabiskan hidup saya buat dia. Saya akan berikan semuanya buat dia, supaya dia bahagia. Nah, cinta itu barangkali hilang atau sudah meredup. Nah, kembalikan lagi, hadirkan lagi. Supaya apa? Cinta yang penuh pengertian akan mendukung. Cinta yang penuh pengertian akan mendoakan pasangan kita. Cinta yang penuh pengertian akan menebar kebaikan hati, kemurahan hati. Dan kasih seperti itu, cinta seperti itu, kata Paulus, itu mempersatukan. Membuat dua orang yang dari suku berbeda, dari latar belakang berbeda, pola asuh berbeda, mereka saling cinta dan disatukan. Dan penyatuan dalam Kristus, dalam kasih ini justru menyempurnakan untuk semua kebahagiaan mereka. Saya ingin mengatakan bahwa hadirkan lagi cinta mula-mula, supaya dengan sepenuh hati kita bisa menolong pasangan kita. Dan kita juga tidak terjebak pada kepahitan karena sakit hati pada pasangan kita. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.